Tanda-tanda kedatangan Yesus apakah ada pada Paulus? Ketika ada sosok mengaku, akulah Yesus. Apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan sebagai tanda kedatangannya ada pada Paulus? Ada pada saat itu? Ternyata nehi merica ketum berjahe itu tak ada. Silakan. Kira-kira mau ngomong apa ini? Maaf, saya tanggapi tentang Yesus hanya datang pada Israel. Oh iya dong. Kamu baca ayat Matius 28 ayat 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Beda. Kata siapa? Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Itulah yang bukan Yesus. Dengar dulu, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa jadikan murid Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Kamu bilang pengikut Yesus. Apakah kamu dibaptis? Yesus berkata, kalau ada yang datang tentang Saulus tadi, kalau ada yang datang tidak memiliki tanda-tanda itu jangan kau percaya. Saya sendiri yang bertemu. Tentang Matius tadi kamu katakan itu tentang kesudahan dunia. Apakah ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus, apakah kesudahan dunia? Ya, makanya jangan percaya. Karena kedatanganku yang kedua kali. Makanya Yesus. Dengar dulu. Makanya itu bukan tentang akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus dong. Karena tanda kedatangannya. Oke. Tunggu. Yang ditanya Tuhan Yesus itu, yang ditanya murid-murid Yesus pada Tuhan Yesus, Guru, katanya kan. Apa tanda kedatanganmu? Bila mana itu akan terjadi? Dan apakah tanda? Apakah tanda kedatanganmu dan kedatangan kesudahan dunia? Kesudahan dunia itu gimana? Kesudahan dunia kan belum. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Kesudahan dunia itu bukan berarti itu yang tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa, Ibu? Jadi itu nanti, bro. Nanti. Iya, tanda. Nggak, nanti mau besok, mau lusa, mau kemarin. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Nah, itu tadi. Nanti. Apa? Iya, tanda kedatangannya. Kalau nanti berarti yang datang kepada Paulus bukan dia dong. Loh, itu bukan akhir zaman. Itu tetap bukan akhir zaman. Kan ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Bukan itu konteksnya. Ketika Saulus itu dia kan menganiaya umat ada hubungannya. Lain lagi. Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa, Ibu? Jangan menurutnya Yesus itu tentu bukan hari zaman. Kita harus nanti hari zaman. Ibu cantik, bibirnya merah. Saya tanya, menurut Yesus tanda kedatangannya apa? Itu tadi nabi palsu. Seperti dirimu nabi palsu. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa, Ibu? Tapi jangan kamu arahkan ke Saulus atau Paulus, tetapi yang saya tidak bahas Paulus, Ibu. Saya tanya tanda kedatangan. Intinya kalian membenci Saulus dan Paulus itu. Karena kalian menganggap yang bertemu Paulus adalah iblis. Tidak seperti itu. Yang saya tanya, Bu, tanda kedatangan. Ibu yang cantik, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Ya itu nanti akhir zaman kan belum. Ya berarti tanda kedatangannya belum. Di Saulus itu belum akhir zaman, belum ada tanda-tanda. Bukan begitu. Tanda-tanda kedatangannya apa? Belum. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Itu nanti akhir zaman ini. Tanda-tanda kedatangan Yesus ada nggak? Dia bisa menyelamatkan. Banyak yang mengaku dia bisa menyelamatkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang Yesus sebutkan itu sudah ada nggak pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Sudah ada nggak? Itu konteksnya beda. Itu belum akhir zaman. Justru Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak ada tanda itu. Orang Saulus itu dia ketemu Yesus kok kenapa pula nggak percaya?
Loh, Jadi Yesus saksi yang mengatakan, jangan kau percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, sebab kedatanganku memang itu di... harus, karena di akhir zaman nanti banyak yang mengaku. Loh, bukan mengerti akhir firman Tuhan. zaman. Tapi Bukan akhir bohong, zaman itu. berbohong. Sepertimu, Aduh, jangan bahaya. percaya. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Jangan tanda-tanda itu nanti akhir zaman. Memang harus Iya, boleh. tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Ini otaknya itu ya, udah ngumpet. Loh, Jadi tanda zaman kedatangan Yesus Paulus yang saya belum tanya, ada. Ibu. Tanda kedatangan Yesus itu Tandanya apa? jelas, tandanya akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus 2 kali. Bukan masalah akhir zaman, tanda kedatangannya. Kalau yang datang itu Yesus, kalau yang Tapi datang ini itu konteksnya. Yesus, Ibu, Tetapi kalau yang ini datang Yesus, konteksnya Ibu, akhir zaman. Ibu, Konteksnya kalau- kiamat. Ibu, kalau Konteksnya tanda-tanda Ibu, zaman. Ibu, kalau tanda kedatangan Yesus itu, Maju. kalau tanda kedatangan Yesus itu ada di 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena itu belum akhir zaman. Kalau hari ini tanda kedatangan Yesus ada, hari ini akhir zaman nggak? Ya ini hari ini akhir zaman ini. Kalau tanda Seperti kedatangan dirimu, Yesus, seperti dirimu, kalau tanda kedatangan Yesus ada di 2000 tahun yang lalu, terjadi akhir zaman nggak saat itu? Itu belum akhir zaman, belum datang Iya, akhir zaman. kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Itu bukan akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Maksudnya gimana? Maka terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu kan? Ya enggak lah, orang itu belum akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada? Mana ada tandanya? Mana enggak ada tandanya? Kalau Tetapi jangan kalau jangan berandai-andai, jangan kan tanda kedatangan Yesus itu Harus sebagai sesuai simbol Alkitab. akhir zaman. Dimanapun Sesuai tanda itu datang, data. Sesuai data lah, bro. Sesuai data. Ibu, Sesuai data, kalau bro. tanda-tanda itu terjadi di 2025 kiamat tahun Sesuai 2025 data, kan? jangan kamu berasumsi, berpikiran Bukan sendiri. berasumsi. Tanda Artikan. kedatangan Sampai akhir, Yesus. Tanda kedatangan sampai Yesus akhir. itu. Tunggu dulu, ini baca sampai akhir supaya kamu tahu. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu, oke? Jelas yang kamu bilang tadi, tetapi bukan pada zaman Paulus. tetapi Berarti akhir itu zaman- bukan Yesus. Itu beda konteks. Itu Kok beda konteks, konteks? bro. Kenapa beda konteks? Jadi seks, jadinya kok larinya apa seks? Nafsu ibu ini Dia kayaknya. memperlihat dirinya ketika Ibu, kedatangan Yesus itu diiringi tanda-tanda akhir Itu zaman. belum kedatangan Tuhan Yesus. Ketika dia memperlihatkan dirinya kepada Saulus, itu bukan tanda kedatangan. Loh, lalu itu apa? Lalu itu apa? Penglihatan. Beda Nah, kedatangan dengan terus ucapan Yesus yang mengatakan apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya, itu yang mana itu? itu beda, itu beda. Apa itu? Apa itu? Yang mana itu? Yang mana itu? Kayak seperti itu yang dulu berpakaian putih itu, cewek itu dulu berkata, aku bisa menyelamatkan. Apa itu bedanya sendiri. dengan Paulus? Beda. Dia ketemu Apanya? langsung. Apanya? Saulus bertemu langsung pada Yesus. Dari mana Anda Itu bisa mengatakan disaksikan bertemu langsung? murid-muridnya. Kalau dia sudah bertemu langsung, berarti tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Bukan, itu Loh, kok bukan pula? No. Yesus berkata, apabila aku datang, Itu beda konteks, beda. Bukan yang itu, Bu, beda. ditanya apa tanda kedatanganmu? Aduh, nggak ngerti ya? Beda kedatangan itu di awal. Anda yang membedakan. Yesus tidak membedakan. Anda yang membedakan. Kalau Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu tak ada, jangan kau percaya, itu bukan aku. Hehe. Itu disaksikan, dia kan bukan tanda. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku itu bla 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 bla. Kalau itu tidak ada dan ada mengaku aku, itu bukan aku, jangan kau percaya. Nah, itu dia mengaku sebagai penyelamat, tetapi ketika Yesus bertemu Paulus, dia tidak mengaku penyelamat kan? Terus kenapa tidak kiamat? Nah, ini dengar dulu. kenapa Ketika tidak kiamat? Yesus menampakkan dirinya, Kenapa tidak kiamat? Kenapa matahari masih bersinar sampai hari ini? Kenapa bulan masih bercahaya sampai hari ini? Kenapa bintang-bintang belum berjatuhan dari langit?
Bukan itu. Loh, kan tanda kedatangannya. Tanda kedatangannya. Tanda kedatangannya. Bintang-bintang berjatuhan. Apa sudah terjadi? Bodoh kali ini. Ini loh. Lu apa? Zaman lihat Saulus. Ketika ketemu Yesus. Coba saudara, coba ibu ini tolong tunjukkan datanya. Tanda kedatangan Yesus adalah berupa cahaya yang datang kemudian hanya berupa suara. Coba, di mana tertulis itu, Bu? Tanda kedatanganku adalah hanya berupa suara dan cahaya dan hanya dilihat oleh beberapa orang saja. Di mana itu tertulis? Mulut itu kayak iblis tuh. Ya nggak apa-apa, saya ngomong sama pengikut iblis kok. Lu dalam nama Yesus kuluruskan rambutmu, Ibu. Jadi, begini, Ibu Carolina. Di mana tanda kedatangan Yesus yang Yesus katakan bahwa aku akan datang kepada sekelompok orang saja berupa cahaya dan juga berupa suara. Itu tertulis di mana pengakuan Yesusnya? Tidak ada pengakuannya, tapi dia langsung. Tidak ada pengakuannya. Lalu dasar ibu mengatakan itu adalah Yesus. Apa dasar ibu mengatakan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Apa dasarnya? Murid-muridnya yang bersaksi, murid-muridnya, bukan sendiri Saulus ya, tidak. Yesus mengatakan tanda kedatangannya seluruh umat manusia akan melihatnya. Enggak. Di mana Yesus mengatakan bahwa kedatangannya hanya disaksikan sekelompok orang? Ada. Nah, itu bukan kedatangannya, bro. Itu penglihatan. Kedatangan Yesus itu nanti di awan-awan. Iya. Apakah itu sudah terjadi? Apakah itu sudah terjadi? Ya belum lah. Belum. Selain daripada itu, kalau ada mengaku bertemu dengan Yesus bisa. Menurut Yesus, selain daripada itu, kalau ada yang mengaku Yesus, apakah bisa dipercaya? Atau menurut Yesus jangan percaya? Bedakan penglihatan sama kedatangan. Siapa yang mengatakan beda? Jangan kau samakan kedatangan dengan penglihatan. Tanda-tanda kedatangan. No, beda. Kedatangan sama penglihatan itu beda. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, berarti orang itu melihat kan? Itu namanya penglihatan, dia ada di belakang. Berarti orang itu melihat. Sekarang saya tanya. Tidak. Sekarang saya tanya. Dengar. Anda yang dengar. Tidak berkata Yesus di sini, tidak berkata kok. Jadi yang dikatakan dia bertemu Yesus di padang gurun itu siapa? Dia bertemu dia sendiri dia bersaksi sama murid-muridnya, dan Saulus itu diperingatkan Yesus, bukan kedatangan ya, penglihatan itu beda. Nah ini. Pada waktu itu Matius 24 nomor 23 pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu lihat. Kedatangan dengan penglihatan lah, bro. Ya, lihat. Beda. Coba Anda baca. Kamu baca ya. Oke, saya baca ya. Oke, saya baca ya. Ya, kedatangan sama penglihatan itu beda. Oke. Baik. Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat. Bro, penglihatan sama kedatangan beda, bro. Nah, ini lihat ini apa? Lihat ini penglihatan atau bukan? Ya, lihat itu penglihatan atau bukan? Tetapi tidak disuruh kita lihat, kita disuruh Paulus lihat. Ini Paulusnya penglihatan atau lihat? Penglihatan atau lihat? Lihat itu penglihatan atau bukan? Mengaku Yesus. Ya, enggak, maksud saya ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata lihat ada Kristus di sini, ada Kristus, jangan kau percaya. Kamu bilang kedatangan. Bukan kedatangan, Yesus mengatakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedatangan dengan penglihatan. Nah, yang terjadi kepada Paulus apa? Kedatangan atau penglihatan? Penglihatan. Nah, boleh tidak dilihat sesuatu yang tidak datang? Penglihatan tuh dia bibir. Ini kebanyakan makan congor babi ya gini, bibir. Bisa ndak Paulus menyatakan melihat kalau oknum itu tidak datang? Bisa nggak? Ya melihat, dia melihat sendiri matanya sendiri. Apa yang dilihat? Tetapi yang lain tidak melihatnya. Yang lain tidak melihatnya. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat kalau dia tidak datang? Apa yang dilihat? Kentut. Bibir. Enggak, bingung mau ngomong apa lagi? Mau menipu kayak apa lagi? Bingung. Setannya mau ngajarin Anda ngapain lagi? Bingung, setannya pun bingung kan? Setan yang ada dalam diri Anda itu bingung kan?
Anda mengatakan kedatangan dan penglihatan itu berbeda. Ketika Paulus melihat, apakah Yesus datang atau tidak? Bro, kedatangan itu tanda kiamat. Tuhan Yesus datang di awan-awan. Iya, Anda mengatakan lihat. Melihat sama kedatangan. Melihat. Yesus ketika dilihat oleh Paulus, datang nggak Yesus atau tidak datang? Seperti kamu mimpi kamu datang nggak orang? Di situ Paulus tidak mimpi, cak kangkung, rambut aja geriting. Paulus di situ mimpi nggak? Paulus di situ mimpi nggak? Maksud saya penglihatan itu cuma satu orang yang melihat. Kedatangan itu semua orang melihat, semua manusia melihat. Itu kedatangannya 2 kali, itu semua melihat. Yesus datang nggak kepada Paulus? Penglihatan itu beda. Yesus anak Maria datang nggak kepada Paulus? Hanya kepada Paulus, hanya melihat. Datang nggak? Datang nggak? Datang tidak Yesus? Ya penglihat, bukan datang, bukan. Bagaimana caranya dia melihat kalau dia tidak datang? Ya dengan pemikirannya saja, dengan matanya. Berarti halusinasi. Bukan. Lalu? Kalau dia datang secara yang kedua kali itu dia semua manusia melihatnya. Iya, tahu. Yang saya maksud ini yang datang yang dilihat oleh Paulus ini datang nggak ke Paulus atau tidak datang? Alamak, begini kali lah orang Kristen ya. Aduh, kasihan ya. Maaf ya Bu Carolina, bukan saya mau memaksakan Anda. Cuman Ibu Carolina itu terlalu menyesatkan banyak orang gitu loh. Anda mengatakan tidak datang tapi melihat. Ya kalau dilihat berarti datang, Bu. Kalau dia datang semua melihat. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Datangnya Paulus yang melihat. Jangan kau bilang datang. Paulus melihat atau tidak? Nah, bingung kan? Bukan bingung, tadi aku bilang penglihatan. Iya, yang dilihat oleh Paulus ini Yesus atau bukan? Beda dengan kiamat, bro. Ibu, dia mengingatkan Paulus di konteksnya. tiri hanya cinta. Yang saya tanya, judulnya adalah. Aduh Ibu, maafkan saya Ibu ya. Bukan saya meremehkan Ibu, enggak. Cuman ini adalah Paulus bertobat, bro. Bukan kedatangan Tuhan Yesus judulnya. Jadi Paulus ini yang datang kepadanya siapa? Kalau Ibu mengatakan Yesus tidak datang kepada dalam penglihatan dengan cahaya. Iya, itu yang datang berupa cahaya siapa? Yesus kok. Yesus. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Berarti itu kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Dipelintir itu tidak datang tapi melihat. Sampai kapan Ibu bertahan dengan konsep gila kayak gini, Bu? Itu Alkitab mengatakan, bukan saya mengatakan. Oh jangan. Ibu tadi di tangan kau. Ibu tadi mengatakan Yesus tidak datang kepada Paulus. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Terima kasih. Mana? Kok kamu buat sendiri datanya? Mana datanya? Bukan Yesus yang datang ke Paulus. Loh, Anda tadi mengatakan, saya tanya, apakah Yesus datang kepada Paulus? Jangan, kau tunjukkan mana datanya. Kamu saya ulang, apakah Yesus? Bukan Yesus. Mana datanya? Berarti Yesus datang ke Paulus. Kamu berasumsi bahwa yang datang berarti Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Yang bukan Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Oke, berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus. Bukan, mana datanya dulu? Kamu bilang Ibu yang mengatakan tadi itu bukan kedatangan. Betul? Nah, sekarang Paulus kedatangan cahaya dan suara. Itu siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus datang kepada Paulus.
Iya, ke Paulus. Tapi Tepuk jidat. Berarti Yesus datang kepada Paulus. Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? kepada Paulus saja, bro. Kepada Paulus saja. Bukan Oke. Anda sudah mengakui itu adalah kedatangan Yesus. Pertanyaan saya, tanda-tanda kedatangan Yesus kalau Yesus yang datang itu apa? 1, 2. Itu kan bicara tentang akhir dunia, bro. Iya. Balau. Tadi ibu mengatakan yang datang kepada Paulus. Paulus itu tidak kedatangan. Paulus itu penglihatan. Tapi sekarang Anda mengaku itu Yesus yang datang. Nah, kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku 1. Kata Yesus. Yakin kali kau. Lah, itu dalil. Itu dalil. Tanda-tanda. Biar ibu pusing. Tanda-tanda. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tandanya ketika kedatanganmu?" 1, cahaya terlontar bersinar dari timur sampai ke barat. 2, matahari tidak lagi bercahaya. 3, bulan tidak lagi bercahaya. 4, bintang-bintang jatuh dari langit. 5, kuasa-kuasa langit akan bergoncang. 6, akan terlihat Yesus di langit. 7, semua bumi akan meratap. 8, anak manusia, seluruh manusia akan melihat dia datang. Apakah tanda-tanda itu ada pada saat Yesus datang kepada Paulus? Saudara-saudara. Tidak, paman. Itu adalah apalagi? Itu adalah apa? Penglihatan lagi, bukan lagi kedatangan. Penglihatan lagi. Itu akhirnya tanda zaman. Berarti kalau kedatangannya yang pertama yaitu ketika dia dilahirkan ibunya, dan kedatangan yang kedua itu di akhir zaman, lalu kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Kedatangan kedua kali itu akhir zaman. Terus kedatangan yang keberapa yang ke Paulus? Itu bukan kedatangan kedua kali. Kedatangan 2 kali artinya dia di awan-awan. Semua manusia. Jadi itu kedatangan yang keberapa yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Kenapa kamu bahas tentang keberapa dia ke Paulus? Loh, kan kedatangan keduanya belum. Kepada Paulus. Ibu, saya tanya. Saya tanya. Mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Supaya mengingatkan Saulus bertobat karena Saulus itu menganiaya umat. Saudara, mana lebih pertama kejadiannya, kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Kok gini kali sih? Para penumpang terhormat. Nomor kendaraan dengan angka DD 443 sudah mau berangkat. Naik Miki, Mami pergi. Kedatangan kedua mana yang lebih dulu dibandingkan kedatangan yang ketiga? Kedatangan ketiga dulu Bang Suma, baru kedatangan kedua. Cak Ayu, gimana ceritanya? Ayolah ibu, jangan keraskan hati bu, lembutkan hatinya. Toh ketika ibu menggunakan akal, rambut tetap geriting kok, nggak akan lurus. Percaya deh. Ketika ibu jujur terhadap kebenaran, bibir ibu akan tetap merah, merona. Tidak akan berubah menjadi warna ungu, enggak. Percaya deh. Jujur, lembutkan hati, pelajari Bible dengan jujur, dengan hati. Jangan dengan doktrin dan dogma, karena itu akan menyakitkan. Bang Suma di sini hanya sebagai pembawa kabar gembira kepada ibu. Bang Suma datang ke sini hanya sebagai pembawa peringatan kepada ibu. Terlepas ibu mau percaya, mau tidak percaya, tidak ada paksaan. Tapi dengan cara ibu ngotot melawan aduh kok ini turun ke bawah ini ibunya. Kok ibunya tadi di atas kok turun ke bawah dia. 2 akun. Ibu jangan pakai 2 akun bu, boros. Turun aja 1.
Para penumpang yang terhormat, pesawat kedatangan ketiga sudah datang, sedangkan kedatangan kedua nggak tentu akan datang. Allahu Akbar.